Tapi untuk main internasional seperti Indonesia Open, saya sempat main 4 kali. Batu Mulia ya terjual sampai ada yang 3,5 miliar, ada 1,2 miliar, ada gitu. Kita punya pusaka langka, dibutuhin orang. Main miliar pun dibayar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ini saya ada di rumah Mas Dodo dan kita akan ngobrol-ngobrol tipis nih sama Mas Dodo nih. Mas Dodo merupakan mantan atlet nasional juga. Dia kakaknya Joko Suprianto dan kebenarannya ini pemilik gor badminton yang saya renovasi ini. Nah, jadi sebagai mantan atlet nasional nih, Mas Dodo ini luar biasa sekali. Dia juga salah satu kalau menurut saya tuh yang bisa tuh bangkit lah, bisa menciptakan second win-nya itu dari setelah lepas main sampai dia melatih, sampai dia maksudnya kerja juga di PLN dan turun pensiun, sekarang bisnis. Nah, sekarang nanti nih kita kepoin ya bisnisnya nih ya, bisnisnya Mas Dodo nih. Mas Dodo. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita nggak ketemu Mas ya. Ya, siap. Banyak nih Mas, ya. Kesempatan buat bantu renovasi lapangannya nih. Mas, kalau dulu tuh main lagi tahun berapa ya Mas ya? Dari tahun berapa sampai tahun berapa ya Mas? Masih Pak Haji, atas kehadirannya di rumah saya sudah selesai merenovasi lapangan saya sehingga menjadi lebih baik karena ya kita menciptakan ladang ibadah tapi buat kesehatan ya, untuk yang main-main. Kalau untuk investasi sih ya tipis saja Pak Haji, yang penting bikin orang-orang sehat ya. Kalau mulai main ya tentunya mulai dari kecil, sama Mas Joko mulai dari kecil tahun 70-an, 72, 74, tapi eksis main bener ya tahun 80 di Jakarta. Waktu itu masuk klub Pelita Jaya bareng sama Mas Ijo. Kemudian selesai main itu kira-kira tahun 89, terus ngelatih sebagai ketua pembinaan daripada Pelada DKI Jaya sampai tahun 2006. Itu ya, itu semua saya sambil kerja. Artinya saya dapat kesempatan tahun 80 sampai 96, itu 16 tahun itu saya dikasih dispensasi ya, paginya melatih, siangnya kerja, sorenya ngelatih lagi. Tapi begitu tahun 2002 ke atas saya sudah mulai full masuk kantor karena saya harus menentukan dua pilihan, apakah saya melanjutkan melatih atau saya harus menekunin karir saya. Sudah mulai menuntut kinerja saya gitu Pak Haji. Jadi ceritanya begitu. Tapi kalau Pak Haji tadi bilang sambil ya waktu kerja kita nabung-nabung lah Pak Haji, nabung sedikit ya. Waktu itu duit mungkin di sini tanah masih murah ya, beli tanah di sini yang alhamdulillah sekarang jadi gedung, jadi rumah gitu ya, alhamdulillah. Itu saya peroleh kira-kira tahun 89-90 lah, berarti sekitar 33 tahun yang lalu. Nah itu alhamdulillah ya Mas ya, alhamdulillah. Berarti Mas Dodo nih lagi main itu zamannya angkatan Mas Icuk ya berarti ya? Ya, saya di bawahnya Mas Icuk ya, saya Mas Icuk, Stomo Arbi, terus Edi Hartono gitu. Kalau Mas Joko di bawah saya, rating saya, dia Fung, Irmawan, Ardi itu di bawah saya. Ya, saya pernah juara nasional tahun 87 di mix double di Lampung. Waktu itu juara tunggal putranya Mas Icuk, saya juga pernah juara DKI, pernah. Oh, berarti juara nasional juga ya? Ya, juara nasional itu. Mix double sama Lani Tejo yang sekarang megang klub Jaya Raya. Oh. Ya. Waktu main itu sempat juga Mas main di internasional? Main di internasional enggak Pak Haji. Waktu itu sangat sulit sekali menembus dominasi lapisannya Mas Ijo Ilm Swiking, itu sulit sekali. Jadi ya kita tuh hanya fokus di nasional aja. Tapi untuk main internasional seperti Indonesia Open saya sempat main 4 kali. Sampai masuk perempat final. Waktu di Samarinda saya masuk perempat final. Pada saat itu saya malah usia saya sudah sekitar 26 tahun atau 27 tahun itu. Sudah punya istri, malah ditawari sama Koh Kris itu untuk gabung ke Platnas, tapi berhubung saya sudah berkeluarga dan sudah mau punya anak, saya pikir saya malu hati gitu, jadi nggak masuk Platnas. Berarti Mas Dodo ini termasuk yang
matangnya nih lebih ini ya di usia dewasa. Ya, karena mendapat fasilitas itu kan bukan di 18 tahun ke bawahnya Pak Ji. Kalau di 18 tahun ke bawahnya itu kan di daerah. Jadi pembinaan itu kurang ya. Pas 18 ke atas itu waktu dipegang sama Tahir Jide, Atek Juari, kemudian Tong Sinfu, lama itu, kemudian saya sampai mengasisteni beliau, itu ya itu baru saya bisa main badminton yang sebenarnya itu kayak apa, memperoleh fasilitas badminton yang sebenarnya ya ada di Jakarta itu. Oh, berarti sempat ini ya, asisten Om Tong ya? Asisten Om Tong 2 tahun waktu itu di Kosambi ada pelatnas itu dulu kan pemusatan latihannya dipindahkan dari Senayan menuju ke Duri Kosambi di markasnya basecampnya Pelita Jaya itu. Kalau lagi masa main Mas, pada waktu itu tandingan yang paling berkesan apa Mas? Paling berkesan ya kejuaraan DKI gitu, biarpun SD kejuaraan DKI tapi nuansanya dulu seperti kalau juara DKI itu seperti juara nasional gitu loh. Sama kejuaraan nasional, terus yang paling rame untuk nasional dulu kejuaraan antar klub. Antar klub itu udah mulai dibuka tahun 83 ya di Samarinda, terus berlanjut ke 84, 85, 80 sampai 87 di Surabaya sama Sikut. Bela Pelita ya? Ya, Pelita. Untuk tunggal pertamanya Mas Icuk, kemudian Sigit Pamungkas, kemudian tunggal ketiganya saya ganda dengan Mas Icuk gitu. Berarti terakhir ikut event resmi nih Mas, waktu pensiun tuh jadi atlet badminton gitu, jadi pindah profesi itu tahun berapa tuh Mas? Sekitar tahun 89 2000. 89. Udah berhenti, terus itu udah mulai ngasisteni, kemudian saya melatih sendiri di Pelita sekitar 7 tahun, di DKI 7 tahun. Ya sudah, habis itu saya terus memutuskan untuk menekuni bidang lain, artinya saya kembali ke basic saya di Kementerian BUMN di PLN saya. Berarti pada waktu pas pensiun main itu memang ngelamar kerja langsung di PLN atau memang diambil Mas? Kan dulu kan zaman dulu kan banyak tuh yang perusahaan-perusahaan tuh ngambil atlet-atlet itu kan. Itu gimana tuh Mas proses itu? Seperti ini Pak Ji, jadi dulu ada kerjasama sampai terjadinya ada istilahnya prasasti ya antara Pelita dengan PLN ya, Pelita dengan PLN, terjadinya gedung bulu tangkis yang di Duri Kosambi itu yang 8 lapangan itu artinya setiap dulu saya masuk Pelita itu setiap atlet Pelita itu adalah karyawan PLN. Jadi saya tahun 80 itu sudah ngantongin SK pegawai negeri. Jadi saya kerja itu otomatis 20 sama 38 tahun saya mengabdi ke ASN, mengabdi ke pemerintah itu 38 tahun gitu. Jadi tapi aktifnya kerja ya kurang lebihnya 22 sampai 20 tahun lah. Yang 12 tahun ke sana itu dikasih dispensasi dari Kementerian Olahraga, dari Pelita gitu untuk kepentingan nasional ngelatih gitu. Ngelatih Pelatnas Pratama, ngelatih Pelada DKI. Artinya setelah pada masa masih main itu ya Mas ya? Udah diterima? Iya, sudah terima, iya. Jadi ya kalau nggak pinter-pinteran ya udah cukup banyak uang Pak Haji, istilahnya gajian di pegawai negeri ya, gajian di sebagai klub ya, juara turnamen gitu kan lumayan itu dikumpul-kumpulin ya ada. Kita ada investasikan yang kira-kira saya seneng gitu ya, saya investasikan termasuk ke tanah ini ya di Solo ini. Selain investasi tanah atau apa gitu, ada investasi di apa lagi Mas? Ngikutin hobi, kalau investasi di bulu tangkis kalau punya lapangan itu otomatis lah jiwanya kan memang jiwa bulu tangkis ya, keluarga besar saya ya, termasuk saudara-saudara saya ya, termasuk Mas Joko tentunya investasinya pasti di bidang olahraga ya, termasuk anak saya kita tuh main bulu tangkis itu juga investasi. Nah, terus lapangan itu juga investasi ya. Selain itu ya hobi Pak, yang bikin seneng itu apa? Saya dari mulai seneng, saya waktu itu seneng batu mulia gitu loh. Batu mulia, dari batu mulia terus naik lagi mempelajari batu mulia. Itu ada batu mulia itu artinya ya ada batu rubi, ada sapir, macam-macam itu termasuk diamond gitu. Saya belajar otodidak tapi ya insya Allah sampai sekarang saya mengerti lah gitu. Kemudian ada booming batu lokal ya kita ngikutin. Nah, kita ikutin seneng-seneng hobi yang lah Pak Ji, akhirnya hobi yang kira-kira menjadi waktu itu menjadi seneng aja, simpanan dulu, nyimpen aja gitu, nyimpen, beli satu nyimpen aja, disimpan gitu. Nah berlanjutnya dengan waktu ya akhirnya jadi sekarang itu karena mengetahui ilmunya, mengetahui asal usulnya, terus marketnya ya, terus sekarang sedikit menjadi sambilan saya gitu loh. Ya tentunya dengan manis
asamnya lah gitu loh. Cuman itu udah biasa lah, di dalam bisnis itu pasti ada begitu gitu. Oh, berarti pada saat dari mulai main terus kerja di PLN itu udah mulai berani investasi Mas ya? Ya. Itu investasi di batu ya. Karena nyimpennya lama, jadi kan waktu itu mama beli 10 juta Pak Haji, 10 tahun kemudian batu itu bisa sebenarnya bisa 50 juta, 40 juta. Ya banyak investasi sama dengan tanah itu karena lama. Kan kurs dolar juga berbeda. Waktu dulu cuma 1.500, kurs dolar sekarang 8.000 terus. Nah, itu batu ikut naik gitu kalau untuk batu mulia. Nah, terakhir itu di batu lokal ya, booming batu lokal itu sampai 3 tahun 2014 sampai 2016 tuh. Nah, itu ya akhirnya ngikut juga seneng batu lokal gitu. Oh iya kan, kalau batu kan orang bilang tuh musim-musiman ya Mas ya? Ya. Ada booming-boomingan gitu ya? Ya, tapi kalau untuk batu lokal ya stabil lah gitu. Orang ada aja yang seneng, ada tetap batu. Penduduk Indonesia ini kan banyak, pasti 300 juta pasti ada lah yang seneng gitu ya. Tetap ada yang seneng gitu. Tetap ada yang seneng batu. Jadi batu itu tidak mungkin bisa, menurut saya tidak mungkin bisa mati karena memang ada yang seneng. Boleh orang nggak seneng, tapi pasti ada yang seneng gitu loh. Ada yang seneng gitu loh. Nah, terus pas lanjut itu ke 2018 saya mulai ke Solo, saya pensiun, saya putuskan untuk menikmati masa pensiun saya di Solo sambil lihat lapangan bulu tangkis, orang-orang main bergaul di komunitas bulu tangkis Solo sini ya. Saya dapatlah warisan tapi berupa kalau orang Jawa bilang pusaka lah, keris gitu. Ya kerisnya tentunya dari yang saya buyut-buyut saya dulu ya. Terus akhirnya saya jadi belajar juga tentang tosanaji, tentang pusaka, belajar ya seperti batu ya. Ada yang saya dapatkan, ada yang juga memahari punya orang, ada juga yang diambil orang. Jadi sudah menjadi ini seperti batu itu, sudah menjadi sambilan saya, komunitas saya lagi yang baru gitu loh. Baru dapat hobi baru lagi. Hobi baru lagi yang komunitasnya juga luas Indonesia juga, tentang tosanaji itu, tentang pusaka itu gitu loh. Kalau itu Mas, kalau awalnya ketertarikan sama batu tuh dari siapa Mas? Kalau lihat orang atau gimana? Ceritanya itu gimana Mas? Ya lihat orang Pak Haji, kalau kita pergi ke Thailand gitu, apa ke Sri Lanka atau pergi ke luar gitu, kok batu di sana kok cuman umpamanya waktu itu kok 5 juta ya, kalau di Indonesia kok harganya 10 ya gitu aja. Terketarikan. Terus selain itu emang seneng ngumpulin, seneng memakai gitu. Ya lama-lama ya seperti hobi yang lain lah, mancing apa gitu Pak Haji, itu seperti itu aja. Lah kalau itu Mas kan kayak batu itu kan memang kan macam-macam itu Mas. Dari ukurannya kan, kalau sepeda kontak itu kan lain-lain Mas ya. Ukuran apa itu tuh belajarnya di mana Mas? Ya secara otomatis belajar Pak Haji, ada ukuran beratnya itu tentunya dengan kertnya, atau weightnya itu dengan kertnya, terus dengan clarity-nya, kebersihannya, dengan colornya. Nanti disebut 3C itu clarity color, apa itu semua ya harus belajar juga. Kalau di sapphire begitu, di ruby ya begitu, sifat batu mulia sama lah. Itu kan semua itu korundum gitu loh. Kecuali emerald, kalau emerald itu seperti yang saya pakai gitu, emerald ini itu jenisnya bukan korundum, beryl lah gitu. Nah itu ya belajar Pak Haji, sama dengan kita belajar badminton, latih mau nggak mau belajar. Ya itu kan kalau yang saya tahu nih Mas, sebenarnya kalau itu kan batu kan ada yang kayak bilangnya tuh imitasi segala itu kan, terus ada yang asli, terus ada yang warnanya seperti apa gitu kan. Itu kan kalau buat saya nih orang awam kan susah tuh memahaminya Mas. Maksudnya tuh berapa lama Mas belajar seperti kayak gitu nih Mas? Ya hampir 5-8 tahun lah Pak Haji. Ya pertama-tama juga ada suka keliru juga, suka tipu-tipu juga. Tapi kan manusia itu pasti ada yang lebih di atas kita lagi pinter. Selain kita sudah pengalaman beli, terus kemudian habis beli itu ada yang membantu sekarang selain pikiran saya mendeteksi sendiri, oh ini kayaknya natural. Nah, tapi ada yang mendeteksi lebih daripada itu, yang menguatkan nilai batu itu sendiri. Contohnya apa? Dengan laboratorium Pak Haji. Jadi kita ke laboratorium. Mungkin dengan laboratorium yang satu kurang puas, kita dengan laboratorium lagi yang kedua, second opinion gitu. Akhirnya itu yang membantu juga gitu. Oh jadi dari belajar otodidak itu jadi sekarang sampai ke sampai ke skala itu gitu. Tepat nggak sama laborat ya, tepat ya berarti benar gitu.
gitu. Berarti kan itu kan perlu ketekunan juga. Ya, ya perlu banyak pegang barang Pak Haji, pegang barang. Praktek langsung Ya, ya, Mas, ya. ya. Langsung Ya, action ya kan. ya. Nah, terus berarti tadi tahun 2000 tahun berapa ya pindah ke Solo Mas itu Mas tadi? Sekitar tahun 2018 atau 17 18 lah itu. 2017-18 itu kan berarti mundur ke pensiun nih Mas. Ya, pas saya dapat SK pensiun saya langsung ke Solo. Dari PLN itu ya. Ya. Oh, berarti Mas Dodo nih 2 kali pensiun, KMAE. 3 kali deh. Udah dibilang 3 kali tuh. Dari atlet, pelatih, terus jadi pegawai itu sempat pensiun lagi juga. Nah, sekarang nekunin bisnis seperti Mas ya sekarang ya. Ya sekarang sambilannya itulah selain mengikuti anak turnamen badminton, ya menekuni badminton tetap itu lah hobi satu-satunya yang bisa kita berikan sementara ini kepada anak supaya tidak kena pergaulan yang aneh-aneh, supaya anak ini tetap ada rule-nya gitu ya. Itu tetap badminton. Tapi sambil bergaul, beradaptasi dengan orang lain tentunya ya ada ya yang seperti komunitas batu ini, ada komunitas pusaka, ada komunitas ya di situ ya saya akuin sendiri bisa menghasilkan juga gitu. Berarti kan nih Mas kalau kita ngomong bisnis nih Mas, berarti kan Mas Dodo mesti nguasain marketnya juga kan? Iya. Siapa nih ada berapa banyak? Itu emang berapa banyak Mas market ini batu di Indonesia? Ya tidak terbatas Pak Haji. Kalau kita bisa di Indonesia juga bisa, di luar negeri Singapura bisa, di Thailand bisa, di Bangkok bisa, di Hong Kong bisa. Berarti gimana tuh Mas Dodo tuh cara apa ya? Maksudnya memasarkan ini ke market itu, apalagi kalau di luar negeri? Ya kalau di luar negeri kan kita bisa tetap pameran, ada pameran, barang kita dipinjam ya. Kan kita ada komunitas gitu ya. Oh, dari komunitas. Ya, kadang-kadang juga kita kalau memang barang kita nggak ada karena kita sudah komunitas ya, teman-teman dari Jakarta ngedropping batu ke Solo yang dibutuhkan oleh teman saya atau kolega saya atau istilahnya customer saya atau buyer saya butuhin apa ya saya tinggal calling Jakarta, kamu punya barang ini enggak ini ya kita. Berarti dari link komunitas ini juga nih maksudnya bisa membesarkan bisnisnya ini ya? Ya komunitasnya harus kenal banyak orang di situ, main kepercayaan, kejujuran terutama ya kalau di batu ini. Yang udah pernah terjual nih Mas, batunya Mas Dodo nih, dari yang termurah tuh harga berapa, yang termahal harga berapa Mas? Relatif tuh Pak Haji, kalau termurah ya kalau batu ya kan, kalau batu lokal tentunya nggak semahal batu mulia. Kalau batu mulia ya terjual sampai ada yang 3,5 miliar ada, 1,2 miliar ada. Wow. Gitu. 3,5 miliar. Ada 1,2 miliar ada. Ya 1,5 miliar ada. Ya anu lah Pak Haji, apa namanya, kebetulan emang dulu modalnya juga besar. Ya ada asal ada lebihnya ya dijual. Tapi tadi saya bilang selalu masih ada senang dan susahnya, istilah asam dan pahitnya gitu loh. Ya ada gitu, kadang-kadang main batu mulia ini kalau nggak hati-hati ya ada aja masalahnya, itu biasa. Kalau menurut saya itu biasa, sudah membuat kita lebih hati-hati lagi, lebih waspada, lebih apa. Gitu. Biasanya itu permasalahannya di apa Mas? Ya kadang-kadang suka kita mempercayai orang tapi orang itu nggak bisa dipercaya gitu, cuman gitu-gitu aja. Tapi itu bisa diatasi lah, semakin kesini kita semakin tahu. Ya tidak ada lah Pak Haji, tidak ada perjalanan manusia tuh yang mulus-mulus saja, itu tidak ada lah, pasti ada sandungannya. Tapi kalau kata guru saya Mas, kalau perjalanan kita tuh salah satu guru saya gitu, naik turun gitu, itu nanti bisa makin cepat tuh Mas nyampe Mas dibanding kita amin. Gini aja, Alhamdulillah gitu. Seperti itu sih. Kalau saya lihat kan Mas Dodo kan sekarang kan udah mungkin ya pada pengalaman saya kan Mas Dodo kan udah nyaman, udah bahagia gitu menikmati hidupnya sama keluarga kan sama anak-anak. Cuman yang latih misalnya gitu kan, latih anak ini kan itu kan udah satu hal luar biasa ya Mas ya gitu kan. Iya. Alhamdulillah banyak yang ya biasalah di dalam bisnis itu ada senang dan tidak senang, tadi ada asam garamnya, itu udah biasa itu. Ya memang hidup harus dilalui seperti itu kan Pak Haji. Jadi kita nggak bisa nolak sama kodratnya, takdir kita hidup gitu lah. Iya, ketipu pun kita syukurin, untung begitu juga kita syukurin gitu. Jadi saya ya sambil tidak meninggalkan itulah gitu. Nah nih Pak ini jujur nih, misalnya memang Mas Dodo ini jadi salah satu guru kehidupan saya juga nih. Banyak belajar saya dari Mas Dodo, terutama masalah penerimaannya itu luar biasa gitu. Dan apa ya,
orangnya juga gampang memaafkan gitu loh. Selain dia bisa menerima, terus dia bisa memaafkan, makanya hidupnya tuh bisa lebih enjoy gitu. Kalau saya lihat di sini, bisnis pun juga, jadi di bawahnya tuh santai gitu loh, tapi hasilnya luar biasa gitu. Ya betul Pak Haji, memang harus begitu Pak Haji, gitu. Nggak mungkin bisa gitu Pak Haji, aku nggak bisa, kita itu hidup sendirian tuh nggak bisa. Kita juga harus punya rasa sign of crisis, rasa terhadap orang, bagaimana sebaiknya ini orang bagaimana sih harus kita terlepas itu nanti bermasalah, berisiko apa enggak itu ya pasti ada, tapi ya hidup itu apa tuh cuman segelaran aja gitu, cuman kayaknya kita begini ya, semuanya nanti nggak dibawa sih, semua nggak dibawa, yang dibayarkan cuman amal baik kita aja gitu, ilmu yang bermanfaat gitu, udah. Jadi kita, ya saya masih pakai pakem itu, masih pakai cara itu. Luar biasa. Ya, tidak keluar saya dari itu gitu. Mas, berarti ini kalau dalam bisnis batu ini, berarti Mas Dodo juga termasuk jadi kolektor dong Mas ya? Ada beberapa orang, saya sendiri yang nggak mengatakan begitu, tapi orang yang saya pernah belanjain yang mengatakan saya itu kolektor gitu. Ya kolektor, tapi akhirnya jadi suka sebutannya karena ada yang dijual jadi kolektor juga gitu loh. Iya toh? Karena dijual kok ya dimauin gitu. Mau seberat apapun mau, apalagi di bidang pusaka. Kalau orang itu sudah nembung sampai kita nggak kasih, ya juga nggak bisa juga. Ada beberapa kali juga begitu. Orang ini membutuhkan, sedangkan saya juga tidak menawarkan, artinya orang ini butuh itu udah jalan Tuhan, ya akhirnya kita lepas juga. Dia mahari, ya sudah kita ikhlaskan. Artinya kan Mas Dodo nih kalau dalam bisnis nih, ini jadi dari sependek apa yang saya pelajari soal bisnis itu kan, emang kita tuh paling enak itu ngejual itu saat orang yang membutuhkan gitu loh. Jadi kita tahu kebutuhan customer kita, nah itu dijual itu katanya lebih gampang gitu Mas. Ya, mengalami seperti itu ya berarti. Ya bisa seperti itu. Pas kebetulan kita punya barang dia mau. Gitu. Tapi ya jangan terlalu sekali Pak Haji, jangan terlalu apa ya, kita taruhlah kita modal 10.000 terus kita ambil sampai 30.000 atau 100 juta kita ambil 500 juta. Ya saya sih nggak sampai kayak gitulah gitu. Ya artinya masih ini pakemnya gitu. Ya wajar aja lah, jangan sampai lebih dari untung ya untung lah. Ya sampai menguntungi lah. Ya sampai 3 kali lipat, 5 kali lipat tuh ya rasanya sih enggak sih, dan itu kayaknya enggak mungkin itu. Walaupun kesempatannya ada ya Mas sebenarnya. Kalau saya lihat orang butuh kan ya ada. Kolektor kan ini barangnya ada. Antik gitu ya, kan. Ya dibutuhkan orang ya pasti ada Pak Haji. Kalau luar biasa. Ya kalau kita bicara di pusaka itu relatif gitu. Pusaka ini kalau di batu ya sama aja sih sebenarnya. Pusaka lebih menonjol. Kita punya pusaka langka dibutuhin orang, ya nggak tahu orang itu untuk apa, atau karena memang cita-citanya atau kepinginannya punya sesuatu. Nah kebetulan ada di saya itu ya juga tidak main ratusan juta, main miliar pun dibayar gitu. Tapi Mas Dodo nih nyambungin dari batu nih main ke pusaka. Iya, sampai pusaka ya, pusaka sampai apa tuh Mas? Udah pusakanya Mas? Ya pusakanya terutama yang paling menonjol ya di bidang itu, termasuk barang-barang apa ya, barang-barang tosanaji, artinya barang-barang yang perlu dilestarikan. Kalau kayak keris itu kan tahun 2005 bulan November itu kan sudah diakui UNESCO sebagai cagar budaya yang harus dilindungi. Nah, itu kan juga saya anggap itu keris itu bukan suatu yang apa-apa, itu enggak, itu keris itu adalah memang barang langka dan barang yang perlu dilestarikan. Itu satunya dilestarikan, kedua itu memang budaya Indonesia dan itu tradisi Indonesia sampai sekarang pun masih dipakai. Nah, tinggal ketuaannya gitu Pak Haji, ketuaannya itu artinya pembuatannya itu. Nah, mereka cari yang seperti apa gitu. Gitu. Itu belajarnya lebih sulit daripada batu. Karena itu pakai rasa. Kalau batu hanya ngerasa ini bagus ini enggak, rasa sepintas saja, 2 macam aja, bagus enggak ini. Kalau keris itu benar-benar pakai batin bener, pakai perasaan bener gitu loh. Nah, itu kan seperti pengetahuan saya Mas nih, kalau ngomong pusaka nih, rupa pusaka gitu kan, kadang itu ada orang tuh yang mengkultuskan nih Mas ya. Itu kan apa ya, boleh dibilang kan kalau di keyakinan kita ini kan salah gitu Mas ya. Misalnya gitu, nah itu Mas Dodo itu menyikapinya seperti apa? Nah, itu pendapat yang pertanyaan ini pertanyaan bagus dan menurut saya yang harus harus disampaikan
dengan persepsi masing-masing. Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya sendiri, tapi saya akan mengungkapkan pendapat saya pribadi, khususnya untuk diri saya pribadi. Pusaka itu memang itu dibuat oleh leluhur dulu, oleh empu. Pusaka sepuh ini ya, bicara tentang pusaka sepuh yang konon ceritanya itu sakti gitu ya. Itu memang dari pusaka itu empunya itu membuat dengan suatu ritual atau tirakat, bahkan untuk mendapatkan barang bahannya itu tidak sembarangan, dan sekarang pun barang itu tidak ada. Gitu loh. Kalau mencari namanya besi Karangkijang, besi Pasir Malelo, besi Gurau itu sulit gitu loh. Emang diakui, maka itu diakui dunia. Nah, itu mendapatkan sulit gitu loh. Jadi dia menciptakan itu dengan suatu doa, Mas Agung, atau ada di pamor nanti kalau saya ambilkan contoh kerisnya. Doa itu mengandung doa empu, tentunya doa yang baik untuk keturunannya, untuk terahnya, terutama untuk bangsa Indonesia ini. Itu dia mendoakan di dalam tulisan yang dia bisa ciptakan sendiri, itu tulisan itu mendoakan gitu loh, mendoakan yang baik-baik, tidak untuk yang tidak baik, yang baik-baik gitu loh. Artinya jadi saya menyikapinya jangan disamakan terus keris itu kita doakan kemampuannya sama dengan kita sejajarkan dengan keyakinan kita terhadap Allah gitu. Enggak. Kita ibadah tertinggi itu stratanya itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu benda ciptaannya, izin beliau juga lah empu dulu itu bisa membuat gitu. Jadi saya tidak menyamakan ini dengan kekuatan atau Allah, tapi ini adalah kepunyaan Allah. Istilahnya ini adalah benda yang diizinkan oleh Allah, dibuat oleh suatu empu. Allah mengizinkan atas tirakat beliau, diizinkanlah membuat benda yang sangat sakral ini gitu loh. Nah, saya itu. Jadi kita biasa aja. Ya kalau kita istilahnya mau apa gitu ya kita doakan aja baik-baik. Si pembuatnya empunya itu kita doakan, kita kiriminlah Al-Fatihah apa gitu. Gitu. Jadi ya pada pemahaman ini artinya sebenarnya pusaka ini sebagai wasilah lah ya. Ya. Wasilah ya. Gitu ya, Pak. Ya. Kan peninggalan lah. Zaman dulu itu kan apa ya, zaman kerajaan yang sering ada perang fisik juga gitu ya Mas. Ini kan jadi senjata gitu kan. Dan senjata ini dibikin sama pemiliknya itu dengan diteruskan doa-doa lah gitu. Doa-doa yang baik. Energi, kekuatan. Itu kan artinya kekuatan doanya. Artinya kekuatan doanya itu untuk berserah sama Allah lah. Iya. Jadi kalau ada orang yang mengkultuskan ini salah ya Mas ya. Kalau menurut saya salah itu. Tetap semua itu karena Allah Ta'ala. Kita untuk memegang pusaka ini ya karena izin Allah itu. Kalau dalam hati saya ya saya atas izin Allah lah saya mohon untuk bisa mendoakan pusaka. Allah harus kita minta izin sama Allah, karena empunya dulu juga bertirakat atau membuat itu dengan segala resikonya sangat berat, bahkan untuk mengambil bahannya itu luar biasa sulitnya, bertapanya luar biasa. Itu juga cuman satu tujuan aja, minta izin sama Allah supaya dijadikan barang ini suatu. Contohnya kalau waliullah punya pusaka, mungkin Kiai Sengkelat, Kiai Carubu, itu wali-wali itu ya salah satunya itu sebagai agaman gitu. Pangeran Diponegoro, termasuk raja-raja keraton-keraton itu, ya itu seperti. Jadi jangan di pusaka itu jangan sebagai permintaan doa gitu, jangan. Seperti ke makam ya, jangan permintaan doa. Kita doakan ke makam, doakan orang kita baik-baik, kita doakan kepada Allah lah, nanti Allah akan turun syafaatnya melalui doa-doa kita itu gitu lah. Iya betul. Ya, jadi pusaka itu kita simpan. Pusaka itu sudah jalan dengan jalannya sendiri Pak Haji, bukan kita yang jalanin gitu. Jalan sendiri karena dia sifatnya umpamanya ada gaibnya, ada apanya. Istilahnya itu sudah berjalan dengan jalannya sendiri. Atas kehendak Allah. Ya, kalau kita tetap aja lurus bermunajat tetap kepada Allah gitu. Insya Allah saya pegang pusaka lebih, kata orang kok bisa sampai kayak begitu pusaka. Ada yang katanya pegang dua gini-gini, berulah gini-gini, gelodakan apa-apa gitu. Kalau insya Allah saya sih nggak ngerasain itu. Yang ada saya malah istilahnya bisa bersinergi dengan pusaka itu gitu. Ya, artinya kan saya lihat di sini Mas Dodo kan memang menyimpan pusaka ini sebagai untuk
melestarikan budaya dulu. Nomor satu adalah melestarikan, mengedukasi terhadap ya gitu. Tapi kalau ada yang memang minat dengan pusaka itu, dengan ada rasa ibaratnya wah ini mesti ada di saya gitu, saya pengen ikut ya kalau dia pengen ikut melestarikan, pengen mengurus budaya karena dia pengen melestarikan budaya, ya saya persilahkan, monggo gitu loh, tentunya dengan keikhlasan ya. Kalau itu kan nggak boleh pegang pusaka kalau tidak ikhlas gitu, itu tidak boleh, itu harus dengan keikhlasan gitu. Terus ini Mas, udah berapa banyak Mas koleksinya Mas, dari batu sama pusaka ini Mas? Ya kalau batu ya masih mulia ya, masih ya ratusan Pak Haji, ratusan. Banyak, ya? Ya kalau dinilai gitu sebenarnya enakan dibeliin rumah atau apa gitu, karena mobil bagus gitu memang istilahnya ya rumah kita udah punya, mobil juga ada, sudah ada lah, istilahnya kebutuhan kita makan sudah tercukupi lah gitu. Seberapa kuat sih kita makan, apalagi usia saya sudah 60 tahun kan juga makannya sudah terbatas gitu. Nanti ada saya ambilkan contoh-contohnya Pak Haji untuk batu itu seperti apa, ya sekedar contoh aja, tidak untuk ria ya, tapi untuk contoh bahwa saya telah menekuni bidang ini gitu loh. Ya artinya inilah kalau boleh ya saya pun juga minta nih sedikit mengedukasi lah nih buat pemirsa saya nih kan, Pak E dan Mbak E ini kan, pokoknya ini batu yang bagus seperti ini, yang ini kan boleh juga tuh Mas. Ya, ya nanti boleh lah kan, beberapa boleh. Siapa tahu ada yang tertarik juga kan Mas, kita kan nggak tahu Mas. Ya kan? Ya. Ini kan hobi juga kan Mas. Ya di luar banyak yang bagus juga sih. Misalkan nyambung silaturahmi kan alhamdulillah. Ya kan Mas, bagus Mas. Gitu. Ya saya ulang lagi sekali lagi tadi yang paling pokok itu janganlah benda pusaka itu dijadikan mengurangi ketakwaan kita, keimanan kita sama Allah. Janganlah itu mengurangi itu. Tapi insya Allah dengan ketakwaan dan keimanan kita yang baik, pusaka itu juga akan baik di tangan kita gitu loh. Karena kepegang oleh seorang yang memang benar-benar lurus, benar-benar bersih gitu. Jadi kita ikuti wasilahnya zaman dulu sama wali-wali. Ya mungkin yang saya dulu juga begitu gitu lah. Saya ini 2018 saja Pak Haji itu mengetahui itu, karena saya ke Solo dan kemudian orang tua saya sudah lama almarhum, ibu itu umur 94, bapak kira-kira umur 72. Dari kakek saya dulu Wedono gitu kan, terus kemudian turun ke bapak saya, nggak tahunya di rumah bapak yang di rumah samping itu, rumah orang tua saya itu tinggalan pusaka. Emang saya tahu banyak, tapi kan saya diam aja. Ternyata adik saya menyerahkannya ke saya gitu. Nah, terus akhirnya ya jadi banyak lah gitu. Jadi banyak. Boleh juga tuh Mas kalau berkenan Mas. Nah, sebentar Pak Haji ya, sambilkan ya. Sambilkan contoh batunya sama contoh pusakanya, nanti kalau untuk koleksinya Pak Haji tinggal video sendiri aja. Ini contoh yang saya edukasikan dulu aja ya. Ya, siap. Ya. Saya bisa melestarikan aja sudah alhamdulillah. Saya lestarikan aja. Semua kan karena izin Allah lah saya bisa melestarikan ini semua. Ini ya nilainya nih kadang-kadang di atas 25-30 juta nih satu biji. 25-30 juta satu.